Maju pelan, maju pelan. Maju pelan, arah kanan, arah kanan. Pagi ini tim petir bergabung dengan Satpol Air melakukan upaya penggagalan penyelundupan benih lobster yang akan melalui jalur perairan Kuala Tungkal tadi pagi kurang lebih jam 05 dini hari melalui satu parit Kuala Indah. Diduga ada informasi upaya penyelundupan benur dan digagalkan oleh tim. Saat ini kita amankan ada 36 box dan 4 tersangka serta 1 bot kayu yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk pengangkutan. Saat ini kita masih lakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengungkap jaringannya dan juga menelusuri penerima maupun pemilik barang asalnya. Nanti akan kita sampaikan kembali. Tentunya upaya penyelundupan ini melanggar undang-undang perikanan yang sudah diatur dan sudah kita sampaikan. Tidak ada upaya menyelundupkan benur lobster ke luar wilayah negara Indonesia karena itu merugikan negara kita, merugikan sumber daya alam, sumber daya hewani ya, yang menjadi salah satu komoditi Indonesia. Setelah kita lakukan penangkapan 1 bot kayu yang mengangkut 36 box ini, kita coba mengejar baik craft speed ataupun kapal cepat yang diduga akan menjadi transportasi untuk menuju ke luar wilayah negara kita. Sudah kita upayakan dikarenakan kondisi dan juga prasarana yang terbatas. 1 speed yang diduga akan membawa tadi tidak berhasil kita kejar, tapi sudah kita identifikasi. Rilis terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan benih lobster yang sudah kesekian kali ya, mungkin keempat kali di tahun ini penangkapan upaya penyelundupan benih lobster di wilayah Tanjung Jabung Barat. Kali ini kita mendapatkan informasi sebenarnya saat bulan Ramadan, dan sebelum bulan Ramadan sudah berjalan. Hanya memang para pelaku cukup licin dalam melaksanakan aktivitasnya, pergerakannya cukup cepat dan melibatkan cukup banyak personil di lapangan yang sebagai spionase ataupun
semata-mata, sehingga upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk mencoba menggagalkan beberapa waktu yang lalu belum berhasil. Dan tentunya dengan hambatan-hambatan itu kita mencari langkah-langkah dan upaya untuk mencari solusi bagaimana mencegah dan menggagalkan upaya penyeludupan benih lobster ini. Para pelaku memang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, khususnya menjelang arus mudik dan arus balik, karena kita konsentrasi kepada pengecekan dokumen bebas COVID, tidak kepada barang, dan mengambil waktu-waktu yang cukup rawan dan rentan lengahnya petugas di atas jam 12 malam ini, sehingga upaya mereka untuk menyelundupkan benih lobster melalui jalur-jalur khusus dan melalui jaringan-jaringan yang sudah terorganisir ini cukup sulit untuk digagalkan. Tetapi kita berupaya semaksimal mungkin, seluruh tim yang solid, tim petir, sabar, melakukan upaya, dan sudah hampir 10 hari kita melakukan upaya penggagalan ini dengan setiap hari menggelar kegiatan patroli dan melaksanakan pemantauan pengintaian di sepanjang parit-parit yang sudah kita identifikasi sebagai jalur penyeludupan. Syukur alhamdulillah tadi pagi kurang lebih jam 4.30 dini hari, satu kapal kayu jenis pompong dengan dikendarai 4 orang diduga tersangka, ada inisial AS, kemudian MUS, ERW, dan 1 YSM. Ini menggunakan satu bot kapal kayu yang di dalamnya kita temukan membawa 36 box styrofoam yang isinya adalah benih lobster yang akan diupayakan dikirimkan ke luar negeri melalui jalur perairan di Kuala Betara. Dan syukur alhamdulillah bisa digagalkan. Ini jumlahnya setelah dihitung dengan teman-teman BKIPM kurang lebih satu box isinya 25 kantong. Satu kantong isinya 200 benih lobster. Jadi kurang lebih semuanya jumlahnya 135.000. Kalau dikonversi dengan harga pasar 150.000, totalnya hampir 20 M 250 juta. Sehingga kita bisa berhasil menyelamatkan sumber daya hewani senilai 20 miliar 250 juta yang akan dibawa ke luar negeri. Para pelaku kita kenakan pelanggaran Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, melanggar pasal 92 junto 26 dan 88 junto 16. Ini ancamannya 8 tahun dan denda 1,5 miliar. Dan kita ingatkan kepada para oknum-oknum yang masih mencoba-coba menyelundupkan benur lobster atau benih lobster melalui wilayah Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, untuk menghentikan aktivitasnya dan jangan mencoba-coba lagi. Dan kita berharap diberikan deterrence effect oleh criminal justice system nanti ya, dari kejaksaan dan pihak pengadilan. Kita sudah berkoordinasi dan akan memberikan optimal represif ataupun deterrence effect. Mudah-mudahan itu bisa memberikan efek jerah. Dan kita akan coba lakukan tindak pidana pencucian uang juga kepada jaringan ini. Dan saat pengejaran tadi kita bertemu dengan beberapa aktivitas yang cukup menyulitkan, tetapi petugas cukup sigap, solid, dan juga terkoordinir dengan baik. Bahkan saat mau menghentikan kapal bot ini juga mengalami kendala karena mereka tidak serta-merta mengindahkan himbauan petugas untuk berhenti. Namun petugas sudah mempersiapkan sarana prasarana sehingga bisa menghentikan laju bot. Dan setelah laju bot berhenti, kita tidak berhenti di situ. Kita masih berupaya untuk melakukan pengejaran terhadap high craft speed ataupun kapal cepat yang sudah menunggu di wilayah ambang luar, yang nantinya akan menjadi transporter untuk berpindahnya barang ini dipindahkan ke high craft speed yang akan mungkin berangkat ke luar negeri dan dikendarai oleh 2 orang. Melalui berbagai metode dan teknik, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendekat ke high craft speed tersebut, tetapi karena memang sarana prasarana kita terbatas dan juga waktu yang
cukup lama sehingga menimbulkan kecurigaan dari kapal cepat tersebut, sehingga petugas yang mendekat dengan berbagai sarana prasarana, baik sarana kapal pompong sendiri maupun dibantu dengan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat kita proaktif dan membantu semaksimal mungkin meminjamkan kapal cepatnya untuk membantu kita. Namun karena memang mesinnya kalah jumlah, karena kapal cepat itu ada 4 mesin ya, sedangkan mesin yang kita gunakan hanya 1, sehingga kita terkendala dalam pengejaran. Tetapi sudah teridentifikasi kendaraan ataupun kapal cepat tersebut dan juga dugaan oknum-oknum yang terlibat serta beberapa orang yang diduga sebagai tersangka. Ini akan kita optimalkan penanganan dan penyidikannya, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan deterrence efek. Dan kita ingatkan kepada warga Tanjung Jabung Barat, wilayah kita menjadi salah satu wilayah favorit untuk upaya penyelundupan itu, sehingga kita harus bangkit bersama, menggempur bersama. Ini tidak bisa dikerjakan oleh polisi sendiri, BKIPM sendiri, PSDB sendiri, jadi harus dibantu oleh seluruh pihak, khususnya masyarakat. Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di waktu-waktu rawan dini hari, kendaraan-kendaraan tertentu yang tidak biasanya, agar segera diinformasikan. Saya kira itu. Ada tambahan? Peran serta keempatnya sebagai apa nih Pak? 4 ini ada yang 1 nakoda, yang 3 ini ada yang 1 bagian penghubung dengan pengirim yang dari Jambi, kemudian juga satunya lagi penghubung ke kapal cepat, yang satunya lagi adalah sebagai asisten membantu mengangkat dan memindahkan barang. Dari pengakuan Pak, barangnya dari mana Pak? Mau dibawa kemana? Nah, sementara kita masih melakukan pendalaman, diduga mereka tidak mengetahui asal usulnya. Kalau menurut keterangan sementara, mereka hanya menerima kiriman barang dari Jambi, kemudian bertugas untuk mengirimkannya ke kapal cepat yang ada di ambang luar. Data-data lain termasuk kita akan melakukan upaya penggeledahan ke beberapa tempat-tempat yang kita duga sebagai lokasi-lokasi yang rawan atau rentan sebagai tempat penampungan. Dan ini sudah kita koordinasikan dengan tim Polda, semuanya bekerja secara terpadu. Dan mudah-mudahan ada hasil yang lebih lagi, tidak hanya pada kelas-kelas kurir, tapi bisa kita angkat ke pemodal maupun pengirim barang maupun calon penerima barang yang ada di wilayah luar Provinsi Jambi ya. Keterangan udah berapa kali nih Dan? Menurut keterangan sudah 3 kali berketerangan, tapi itu baru keterangan awal. Tentunya nanti akan kita padukan dengan data-data otentik yang lain ya. Akan kita cek apakah ada indikasi sudah berapa kali melibatkan siapa saja, melalui jalur mana saja. Itu nanti akan bisa terdeteksi dengan cermat oleh tim yang sekarang sedang melakukan upaya penyelidikan maupun penyidikan. Upahnya berapa nih Dan untuk sekali angkut Dan? Keterangan mereka 15 juta. Sampai ke transitnya tengah laut itu? Iya. Di kapal speed? Dari Kuala Indah sampai ke ambang luar ya. 15 juta per orang atau semua 15 juta Dan? Semua. Sekali street ya? Ini ada barang bukti yang kita amankan, beberapa handphone, ada 4 handphone, kemudian uang tunai 1.400.000 ini adalah uang sisa dari pembayaran upahnya.